katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan Minggu ya, pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Terima kasih buat hambanya, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Stevi, Lucy yang ada. Kami bersyukur ya, dalam kesempatan ini boleh bersama dengan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kalau kita bisa ketemu ya, itu satu anugerah Tuhan. Nggak ada amin. Amin. Iya kan? 2 tahun loh ya pandemi. Ya, kita kaget dengar situ gimana? Udah meninggal. Ya kan begitu kan? Jadi selama proses 2 tahun ini hebat loh kalau saya masih lihat Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara masih lihat saya. Ya. Satu anugerah. Tetapi bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Tentunya Tuhan memiliki sesuatu maksud dan rencana dalam kehidupan kita. Ya. Nah oleh karena itu dalam kesempatan ini, kalau boleh saya katakan tema pada minggu ini adalah bagaimana cara kita menghadapi tantangan hidup di akhir zaman ini. Ya. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara melihat keadaan akhir zaman ini sebagaimana yang kita lihat dan kita dengar dengan segala kehebohannya, ya. Tetapi buat saya prinsipnya kembalilah ke Alkitab. Ya, apa sih yang Alkitab katakan? Nah, itu sebabnya dalam kesempatan ini kita akan melihat ya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena heboh-hebohnya Tuhan mau datang lah, antikris lah, yang vaksin lah, yang apalah ya kan. Sehingga akhirnya kita tidak lagi fokus kepada firman Allah. Ketakutan, kegelisahan ya, itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Mari kita melihatnya ya. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika pasal yang kedua, apa yang Alkitab katakan berkaitan dengan keadaan yang kita hadapi ya. Pada ayat yang pertama, ini adalah judul peringkopnya kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia. Nah, jadi kan kita tahu nih dari ayat ini nih, bahwa kita pasti akan terhimpun bersama dengan Kristus. Ya. Jadi kalau kita mengerti ya sampai satu ayat ini, kita akan semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Jadi jangan merasa sendirian gitu loh. Tuhan tahu bagaimana Ia mengumpulkan orang-orang salehnya. Tuhan tahu bagaimana Ia mengumpulkan anak-anaknya. Ya, apapun yang menjadi keadaan yang dunia coba sedang buat. Ya. Di mana dikatakan dalam ayat yang kedua, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh, perhatikan R-nya kecil. R kecil itu tidak menunjukkan Roh Kudus ya. Itu R-nya kecil itu menunjuk kepada manusia. Artinya ada orang yang bilang, oh nanti begini, oh nanti begini, oh nanti begini. Itu pengilhaman roh yang disebutkan di sini adalah menunjuk kepada manusianya. Jadi manusia bisa saja mengatakan, wah nanti akan terjadi peristiwa ini, terjadi keadaan ini, terjadi ini. Tetapi tidak dari Roh Kudus. Ya. Hal ini perlu supaya Bapak Ibu Saudara melihat dulu. Yuk coba lihat dulu di dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Lihat di sini ya, saya cuma mau tunjukkan dulu, nanti kita kembali ke dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ini, supaya kita bisa membedakan. Ya. Nah, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama, oke, apa yang dikatakan di situ dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Tetapi roh dengan tegas mengatakan, bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Perhatikan di sini, R-nya besar, berarti ini adalah penghilaman Roh Kudus. Ya. Di mana jelas bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang murtad, akan ada orang yang menyesatkan, ya, ada ajaran tentang setan-setan dan sebagainya yang membuat kita akhirnya tidak fokus kepada Kristus. Ini yang saya cuma mau bedakan, di mana pengilhaman Roh Kudus dengan pengilhaman orang. Nah, kita lihat lagi di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang kedua, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Nggak ada amin. Amin. Ya, karena ini yang akan terjadi. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu apa?
Murtad. Dan haruslah dinyatakan lu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi begini Bapak Ibu Saudara. 3 hal ini harus Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama dikatakan apa? Akan datang yang namanya murtad. Ya. Murtad di sini juga bisa bicara tentang orang Kristen yang percaya kepada Kristus lalu meninggalkan Kristus, tetapi juga orang yang murtad meninggalkan agamanya kepada Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang apa? Banyak, ya kan? Yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Ini hati-hati, makanya dalam hal ini kita harus betul-betul mengerti apa yang akan menjadi tantangan di akhir zaman ini, ya. Yang kedua, selain murtad, yaitu apa? Akan ada yang namanya hujatan, itu kuat sekali kepada Allah di dalam kekristenan. Wah, coba kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, ya, sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari mereka melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Ya, ini peristiwa tentang Sodom dan Gomora, ya. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di bagian lain di dalam kitab Matius dikatakan bahwa kedatangan Kristus itu sama seperti zamannya Nuh, sama seperti zamannya Lot. Yang mana kita tahu di dalam zamannya Lot, ketika itu Sodom dan Gomora dihancurkan, tetapi Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan Lot dan keluarganya. Nah, itu sebabnya saya katakan di tengah-tengah keadaan yang ada hari-hari ini, ya, kita nggak usah gelisah, kita nggak usah takut, kita nggak usah cemas dengan hal-hal, bahkan varian-varian baru, ya, varian MU, Chelsea nanti kan habis itu kan, ya, varian-varian yang akan datang berkaitan dengan pandemi COVID ini. Nah, kalau kita tidak fokus kepada Kristus dengan firman-Nya, ya kita akan mengalami hal demikian. Jadi tanda-tanda itu apa yang akan mengikuti? Murtad. Ya. Tanda yang kedua apa? Hujatan kepada Allah, lihat ayat yang ke-10-nya. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ini yang terjadi. Jadi Bapak Ibu saudara jangan kaget ya kalau tiba-tiba kita melihat bagaimana kita sebagai orang benar mengalami tekanan oleh karena orang berani di media sosial, dimanapun mengatakan apalah. Ya, kadang-kadang saya melihat bagaimana orang-orang mengatakan, wah Yesusnya orang Kristen digantung, emang jemuran, cuman pakai cawat dan sebagainya. Aduh, saya cuma bilang ini orang gak takut dengan kemuliaan Allah, Pak. Tapi itu yang terjadi realitanya. Dan intens itu akan semakin meningkat. Makanya kalau kita tidak siap menghadapi itu semua, kita akan menjadi orang-orang yang terhilang, Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana cara kita menghadapi keadaan akhir zaman ini. Ya, tetapi ini yang saya mau tunjukkan dulu. Hal-hal ini yang akan mengikuti. Ya, jadi nggak usah kaget, nggak usah heran, nggak usah gelisah. Kalau terjadi intens murtad meningkat, hujatan meningkat. Terus juga dikatakan apa? Tanda yang ketiga yaitu kalau kita lihat ya, yaitu adalah durhaka. Dimana kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama dari 2 Petrus pasal yang kedua di sini dikatakan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu dan karena mereka maka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi di sini kita akan melihat ayat selanjutnya dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ini pada ayat yang ketiga ya dikatakan apa di situ? Hal-hal ini nggak usah mengherankan Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lihat di sini selanjutnya dikatakan sebab ya dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka.
Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, memberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendengar, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang tertulis dalam Alkitab ini, inilah yang akan menjadi tanda-tanda di akhir zaman. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah, jangan sampai kita gelisah, jangan sampai kita takut, ya kan? Saya tidak tahu di sini Pak Gembala, apakah sudah vaksin atau bagaimana? Vaksin semua toh? Iya. Jadi karena itulah makanya saya cari vaksinnya yang gampang saya ingat, ya kan? Jadi saya pakai vaksinnya itu adalah Alfredo Zihombing, jadi AZ, AstraZeneca maksudnya. Kan saya kalau AZ nah kan gitu. Jadi saya pakai yang gampang diingat, ya. Jadi saya tidak tahu. Ada orang yang bilang begini, itu orang kalau udah divaksin katanya itu masuk neraka katanya. Ini pengajaran dari mana? Ya kan, sampai akhirnya orang-orang jadi takut loh. Saya mau jelaskan, vaksinnya itu tidak salah, tetapi sistemnya akan dipakai oleh antikristus. Tapi itu kan nanti 50, 60 tahun ke depan, 100 tahun mungkin, ya. Jadi jangan takut. Itu sama yang saya analogikan kan kalau saya bilang kartu ATM. Dulu kalau kita nabung, ya masa-masa itu kita akan ditawarkan mau pakai kartu ATM atau mau hanya buku saja, buku tabungan. Masih bisa kita pilih. Saya bilang, nggak usah pakai kartu ATM, kita mau nabung aja. Nah, kalau sekarang kan sudah tidak, tapi itu kan proses berapa puluh tahun yang lalu. Sama kayak begini juga begitu, ya. Apalagi kalau yang sudah umur-umur 50, ya, 60, jangan takut lah, ya kan. Kita nggak nyampe ke sistem itu, ya kan. Yang saya cuma pikir tuh cucu saya, kalau saya nanti punya cucu, kan begitu. Itu akan nyampe ke mereka, gitu, ya kan. Nah, itu sebabnya bagaimana caranya kita menjaga mereka dalam kehidupan yang akan datang dan kehidupan kita. Ya, nah ini yang akan kita pelajari. Bagaimana kita menghadapi keadaan-keadaan yang ada di akhir zaman ini, serta menjaga apa yang akan dihadapi oleh anak cucu kita kemudian. Nggak ada amin? Amin. Loh ya kan, kita hidup bukan cuma buat kita sendiri kan, apalagi dengan apa yang sudah kita lihat, kita dengar, kita saksikan, dengan prediksi-prediksi kita, bahwa akan terjadi kemungkinan begini, tetapi itu belum kepada kita. Justru disinilah yang menjadi persiapan diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Satu kali Musa ditanya oleh Allah, ya, apa yang ada padamu? Oke, sekarang coba Bapak Ibu saudara lihat tangannya. Nah, saya mau tanya. Oke, Bapak Ibu saudara, udah lihat? Udah lihat apa yang ada pada tangan Bapak Ibu saudara? Kan ditanya begini sama Musa, waktu mau membelah laut Teberau, apa yang ada padamu? Tongkat. Maka dengan tongkat itu Allah menyatakan kuasanya, laut Teberau terbelah. Sekarang kalau ditanya nih ke Bapak Ibu saudara, apa yang ada di tangan Bapak Ibu saudara sekarang? Coba lihat. Hah? iPad. Apalagi handphone, ya kan? Bapak Ibu saudara pernah nggak melihat apa yang ada di tanganmu, itu yang menentukanmu. Di tangan kita ini ada waktu hidup kita. Di tangan kita ini ada pilihan-pilihan kita. Di tangan kita ini ada masa depan kita. Tapi kan kita hanya melihatnya apa yang terlihat. Kita tidak melihatnya itu secara mata rohani. Bahwa bagaimana kita ke depan itu yang menentukan kita. Kalau kitanya males, kitanya nggak mau melakukan apa-apa dengan tangan kita, ya nggak jadi apa-apa. Makanya Tuhan Yesus tanya sama murid-murid waktu memberikan makan 5.000 orang, apa yang ada pada kalian? 5 roti dan 2 ikan, sini.
Jadi jangan sampai kita berkata dan berteriak, Tuhan tolong saya, apa yang harus saya perbuat? Hei, apa yang ada padamu? Ada waktumu kok. Waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada pilihanmu untuk kamu mau membaca Alkitab atau tidak baca Alkitab. Itu ada di dalam kehidupan kita. Keputusan itu ada di tangan kita. Kita mau percaya dengan apa yang disebut sebagai dongeng-dongeng dan juga apa yang menjadi ketakutan-ketakutan yang dunia buat atau firman Allah, itu kembali kepada kita. Nah, itu sebabnya yang saya mau bahas di sini bukan hanya bicara tentang hal itu, tetapi lebih kepada apa yang ada di tangan kita, yaitu adalah keluarga kita. Ya, sebagai keluarga di gereja kita ini, di Gera Sukacita ini, ya, apa yang ada padamu? Bagaimana kita bisa membangun satu dengan yang lain dalam hubungan, komunikasi, dan sebagainya. Dan di dalam keluarga rumah tangga kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagainya. Karena kalau kita bicara secara skop luas, secara dunia, nggak bakalan kita bisa lakukan sesuatu. Tetapi waktu kita bicara dari keluarga rumah tangga kita bicara dari keluarga sebagai sesama anak-anak Tuhan, di gereja kita ini, maka beda ceritanya. Nggak ada lagi ketakutan, kecemasan yang berlebihan, ya, yang saya maksud. Nah, apa yang kita lihat sebentar di dalam, mari kita melihat dalam Ulangan pasal 12 ayat yang ke-7. Ulangan pasal 12 ayat yang ke-7, ya, itu sebabnya menjadi pertanyaannya, bagaimana kita siap menghadapi tantangan kehidupan di akhir zaman ini. Saya mau katakan, apa yang ada di tanganmu, ayo kita lakukan bersama-sama. Yaitu apa? Keputusanmu, waktumu, dan keluargamu di situ. Lihat di sana. Ulangan 12 ayat 7 dikatakan demikian. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria. Kamu dan kamu dan sisi rumahmu. Allah concern dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia, dalam hal ini seisi rumahmu. Karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Makanya bukan kebetulan terjadi pandemi. Begitu banyak waktu kita bersama dengan suami kita, begitu banyak waktu kita bersama dengan istri kita, begitu banyak waktu kita bersama dengan anak-anak kita. Kalau kita paham, tentunya kita tidak akan main-main, tetapi justru realitasnya apa yang saya terima. Ada orang yang konseling karena apa? Suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Aneh. Dengan justru waktu yang banyak bersama dengan pasangannya, justru selingkuh. Ini kan berarti ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi dengan waktu yang banyak bersama dengan keluarga? Kebosanan malah, aneh. Harusnya semakin menjadi cinta, menjadi semakin lebih semangat. Haleluya. Inilah yang menjadi persoalannya. Itu sebabnya, apa sih yang membuat hal-hal itu terjadi? Dan ini tidak boleh terjadi dalam keluarga rumah tangga kita. Ya, kalau Alkitab mencatat bahwa di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu. Karena dalam segala usahamu engkau diberkati Tuhan Allahmu. Artinya bahwa Tuhan melihat keluarga, melihat rumah tangga itu sebagai sesuatu hal yang penting di dalamnya. Jadi apa yang pertama yang perlu kita pelajari di sini? Persoalannya adalah, apakah kita menjadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan? Kalau di gereja kita ini kita jadikan ini sebagai rumah Tuhan, coba lihat secara sikapnya, ya, secara semuanya, ya kan, luar biasa. Karena rumah Tuhan, ya kan, sopan, baik. Coba di rumah sendiri. Karena nggak menganggap itu rumah Tuhan. Inilah yang seringkali konsep berpikir kita kadang-kala tidak ada sopannya sama Tuhan. Satu kali ributlah Om Petrus dengan
Tante Donya, ya kan? Biasa begitu toh. Mau ke gereja juga masih berantem. Sampai akhirnya masuklah mereka dalam sebuah ibadah pada hari Minggu itu. Dan ketepatan pengkhotbahnya dari luar negeri, dari Belanda. Ngomong bahasa Indonesianya agak biasa toh. Kalau ngomongkan saudara-saudara, ya kan? Donya ini kejam kan begitu kan? Jadi satu kali begitu masuk ke gereja, ya, lalu apa yang terjadi? Tante Donya duduk di belakang, Om Petrus duduk di depan. Pengkhotbah mulai sampaikan firman Tuhan. Dia tekankan tentang bagaimana jangan hidup bergaul dengan dunia yang kejam. Dia bilang, saudara-saudara, Donya ini kejam, Donya ini jahat, Donya ini tidak betul, kan begitu kan. Udah nggak tahan, dia berteriak, dia bilang, Pak Pendeta, kiapa cungu-cungu kita penama. Kenapa sebut cuma nama saya? Petrus juga, dia yang bikin masalah, kan gitu. Dia pikir rupanya disinggung-singgung tentang dia. Pak Pendeta bingung. Karena dia bilang, Donya ini kejam, kan gitu kan. Tapi itu yang saya mau bilang, ada banyak orang akhirnya nggak bisa merasakan Tuhan di rumahnya. Nggak bisa merasakan hadirat Tuhan di rumahnya. Kita bisa menyanyi begitu merasakan hadirat Tuhan di gereja. Karena konsep ini yang memang saya katakan adalah konsep yang tertanam pada waktu sekolah minggu. Salah satunya korbannya saya juga. Jadi waktu sekolah minggu kalau kita berantem, namanya anak laki-laki kan, nggak boleh berantem di rumah Tuhan. Kaget kita kan, iya, nanti Tuhan marah. Jadi kita taunya gereja rumah Tuhan. Rumah bukan rumah Tuhan. Boleh berantem, boleh caci maki, boleh bilang kata-kata binatang, boleh apapun di situ, karena nggak ada Tuhan. Nah ini persoalannya. Sehingga yang ada akhirnya di rumah itu kita tidak pernah merasakan sebagaimana yang kita rasakan damai sejahtera, sukacita di gereja. Kenapa? Karena di rumah Tuhan ini kita merasakan kehadiran Tuhan, tetapi di rumah sendiri kita nggak jadikan itu sebagai rumah Tuhan. Inilah yang menjadi masalah di dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan, ya. Sehingga yang ada persoalan-persoalan terus terjadi di dalam kehidupan keseharian. Tidak heran kalau konflik terjadi di dalam keluarga. Kenapa? Nggak ada Tuhan kok di dalamnya, nggak ada yang namanya berbicara tentang menyelesaikan masalah dengan berdoa, ya. Saya tidak tahu di rumah Bapak Ibu Saudara apakah ada ruang khusus untuk menyelesaikan masalah bersama dengan Tuhan. Ya, maksud saya tidak harus sesuatu ruang yang bagaimana, tetapi maksud saya ada nggak sih gitu kita tempat di mana kalau ada masalah kita duduk berdua, kita berdoa di situ, kita ngomong sama Tuhan. Kan sebagaimana tubuh kita di dalam hati kita, ya, Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Seharusnya juga hal demikian. Ada nggak sih ruang privasi di rumah kita di mana kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan? Itu loh yang saya maksud. Ya, jadi ini yang pertama, mari kita mulai menjadikan rumah kita itu sebagai rumah Tuhan. Ayo, ya, sehingga di dalamnya kita tidak berpikir tentang pornografi nonton di rumah, ya, kekerasan di rumah, hal-hal yang jahat di rumah, berpikir tentang menyerang orang dengan berpikir-pikir yang jahat, ya. Jangan. Dan itu yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial itu orang udah kayak apa? Kalau menyerang satu dan sebagainya, ya. Sekarang juga udah mulai tampilan-tampilan yang sudah hampir sepertinya melabrak yang namanya etika, norma dan sebagainya dalam tampilan TikTok. Coba lihat, ya. Kadang-kadang udah semua hal-hal yang sensualitas yang ditampilkan, seks-seks yang begitu. Ada yang sudah melayani konseling sama saya. Jatuh ke perempuan lain gara-gara apa? Gara-gara TikTok. Dia lihat seperti itu. Kita tidak sedang anti TikTok, tetapi maksud saya, coba lihatlah perkembangan yang ada itu. Begitu luar biasa. Beberapa kali saya melayani orang-orang yang mengalami anak-anak, ya, baik yang kelas 5 SD maupun yang kuliah bahkan, yang SMA, yang terikat dengan hal-hal gadget dan sebagainya.
Nah, itu dia yang menjadi masalahnya adalah karena apa? Karena kita tidak memiliki aturan di dalam rumah tangga kita. Dalam hal ini menghadirkan Tuhan. Artinya apa? Ada waktu di mana kita berdoa, ada waktu di mana kita memuji Tuhan, ada waktu kita boleh menghadirkan hadirat Tuhan. Ini yang kedua. Ayo dong, hadirkan hadirat Tuhan. Ya, dengan cara bagaimana? Yaitu mari kita mulai belajar, ya. Bagaimana menjadikan hadirat Tuhan itu sebagai kekuatan, ya. Itu sebabnya kalau orang tidak menghadirkan hadirat Tuhan itu rasanya gini, kalau misalnya ada sesuatu di rumah itu, ya. Saya cuma pikir sebenarnya bukan sesuatu hal yang bagaimana ya, bukan saya menolak apa, tetapi gini, kayak misalnya rumah ada setannya, ada apa katanya seperti itu. Kalau kita menghadirkan hadirat Tuhan, saya percaya deh, nggak ada itu yang begitu-begitu, ya kan? Artinya nggak bikin sibuk pendeta lah. Cuma usir-usir setan di rumah, ya kan? Saya itu jujur saja dalam karunia Allah yang Allah percayakan, kadang-kadang apa sih nggak ada loh gitu loh, ya kan? Atau memang mungkin karena seumur hidup saya nggak pernah lihat setan, ya kan gitu. Karena mungkin gara-gara itu ketika saya datang, mana Pak di rumah saya ada setan begini-begini, saya datang nggak ada gitu. Karena mungkin setannya bilang, ya dia lagi, cabut-cabut gitu, lari. Diusir lagi nanti sama dia. Nah ini yang saya mau bilang, kalau kita menghadirkan hadirat Tuhan, kita nggak perlu pusing dengan yang katanya, saya ngerasakan merinding di kamar. Hei, itu rumahmu. Jadikan rumahmu itu rumah Tuhan. Iya kan? Makanya saya bilang, kadang-kadang aneh aja gitu. Saya sering tanya, ini rumah sendiri? Iya Pak, kita baru beli begini-gini. Terus, ya kayaknya di situ ada di jalan itu apa di loteng itu kayak ada bunyi langkah-langkah apa. Terus juga ada kayaknya yang saya bilang, saya langsung bisa tangkap orang ini pasti di rumah ini tidak pernah ada hadirat Tuhan yang diundang. Baik melalui pujian penyembahan, melalui doa bersama. Ya. Karena yang ada akhirnya setan. Itu loh. Nah, ini yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita mengerti dengan sikap-sikap demikian, karena begini, ini yang akan dipakai oleh setan di akhir zaman. Dia pakai yang seperti tadi sudah kita baca, bahwa akan ada namanya ajaran setan-setan, ya kan? Coba lihat kembali ke media sosial. Ditawarkanlah yang namanya jimat, ditawarkan namanya ini anti supaya jangan diserang setan rumahnya, supaya usahanya begini-gini. Itu yang akan terjadi. Di satu sisi bahwa setan akan menyerang dari pengajaran, ya. Tetapi di sisi lain dia akan menyerang melalui jimat-jimat. Nah, di sisi lainnya dia akan menyerang melalui kepahitan, kekecewaan. Melalui masalah persoalan-persoalan tidak selesai. Dia tunggangin di situ. Dendam, kebencian. Itu cara-cara setan tuh. Dari pengetahuan yang sesat, ya, pengajaran yang sesat, lalu juga dari tawaran-tawaran tentang jimat-jimat, tentang kekuatan-kekuatan, dan yang ketiga biasanya itu melalui kepahitan, ya, melalui kekecewaan, melalui dendam. Nah, itulah yang dipakai setan biasanya, sehingga orang-orang yang mengalami demikian tidak heran, sulit dia menjalani kehidupan. Dan kenapa ada orang biasa menyimpan dendam begitu lama? Karena tidak dibangun dalam rumahnya satu persekutuan yang indah dengan Tuhan, ya. Sama seperti kita datang di dalam rumah Tuhan pada kesempatan setiap minggunya, ya, dalam keadaan PPKM seperti ini pun, tetapi saya mau katakan bahwa apa yang kita alami di dalam hadirat Tuhan di rumah Tuhan ini seharusnya juga menjadi satu bagian dalam rumah kita. Satu damai sejahtera, sukacita. Nah, bagaimana caranya? Mulailah dengan jadikan rumahmu sebagai rumah Tuhan. Yang kedua, undanglah Tuhan dalam pujian penyembahan, dalam kebersamaan dengan keluarga, ya. Adalah satu tanggung jawab yang harus saya lakukan, menumpangkan tangan buat diri saya dan juga buat istri dan anak-anak saya. Setiap pagi dan setiap malam. Saya akan tumpangin tangan dan saya minta kuasa Tuhan memberkati setiap mereka. Itu adalah satu hal yang kita bangun. Yang ketiga selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Saya mau katakan belajarlah, ya. Menjadikan rumah kita itu sebagaimana dikatakan seperti zamannya Lot, seperti zamannya Nuh. Sebagai bahtera keselamatan gitu loh. Di dalamnya itu bahwa di rumah inilah kita harus membentuk setiap karakter, setiap jiwa, ya, dalam latihan-latihan yang ada. Artinya gini,
Kalau salah ditegur jangan cengeng dong. Kalau salah diingatkan, dinasihatkan jangan marah dong. Ya. Itu dia harusnya di rumah itu seperti itu, gitu. Saya ingat betul anak saya satu kali dia salah, masih kecil. Lalu akhirnya saya hajar, karena saya berpikir bahwa Amsal menuliskan hal itu, hajar anakku dengan rotan. Saya beli sapu lidi, lalu saya sabet satu kali, karena perjanjian. Kalau kamu lakukan, jadi kita harus ngomong dulu. Kalau kamu salah begini, maka papi akan hajar. Oke, deal. Satu kali dia melawan, dari pelanggaran itu dia lakukan pelanggaran. Saya sabet, dia marah lalu dia bilang gini, emang sapu lidi ini dibeli untuk sabet abang, katanya gitu. Oke nak, sini. Saya suruh dia searching di Google, ketik rotan, keluar tuh yang dari Kalimantan, rotan-rotan yang gede gitu. Kamu mau pilih, kan papi kasih tahu yang maksudnya di Amsal, saya udah kasih tahu, di Amsal pasal 24. Hajar anakmu dengan rotan. Saya bilang, kamu mau papi lakukan pakai rotan atau pakai sapu lidi? Oke, pakai sapu lidi aja papi, kata gitu. Karena dia lihat rotan gede-gede. Papi mau lakukan secara alkitabiah, rotan atau sapu lidi? Dan sapu lidi aja. Nah, ini yang saya mau bilang. Di dalam rumah itu jangan sampai kita juga terlalu over di dalam apa yang menjadi kasih sayang kita sehingga tidak ada disiplin di dalamnya. Ibrani pasal yang ke-13 mengatakan, hajar anakmu, didik sebagaimana Allah mendidik anak-anaknya. Nah inilah yang kadangkala juga menjadi persoalan dalam diri kita. Rumah itu tidak menjadi bahtera keselamatan. Rumah itu tidak menjadi sebuah tempat di dalamnya kita belajar, kita dididik, kita disiplin dan sebagainya. Haleluya. Amin. Saya mau katakan, saya tidak bicara tentang bagaimana menghadapi keadaan dunia yang semakin lama semakin hebatnya di dalam tekanan-tekanan. Tapi saya mulai dengan keluarga aja, rumah. Kalau di rumah kita kuat, di rumah kita ini sudah begitu luar biasa, menghadapi di luar juga udah nggak terlalu gimana, nggak gelisah, nggak takut. Tapi kan persoalannya karena di rumah ini nggak punya kekuatan, nggak ada kehadiran Tuhan, tidak menjadikan rumah sebagai rumah Tuhan, tidak ada disiplin di dalamnya. Ya. Dan selanjutnya belajar untuk apa? Jadikanlah, ya, sebagai hal yang terakhir, jadikanlah rumah kita itu sebagai satu hal yang penuh dengan damai sejahtera. Artinya gini, kan ada istilah yang bilang home sweet home. Tidak ada tuh house sweet house. Mau sebesar apapun rumahnya, mau sekecil apapun rumahnya, tidak penting. Yang penting adalah suasananya. Ya, di dalam itu apakah kita memiliki suasana home sweet home? Ya, apakah di dalamnya itu kita memiliki suasana yang mengasihi, yang mengampuni, yang mau mengerti, ya, sama seperti kita di dalam gereja kita ini. Ayo kita mulai, ya, merasakan bagaimana home sweet home itu ketika kita ada di dalam ibadah seperti ini. Makanya kan kenapa Bapak Ibu Saudara, walaupun kita ada aturan, ya kan, dengan batasan-batasan yang ada, tetapi kita tetap rindu, karena memang pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hanya melalui online, ya, karena keberadaan itu kita rasa masih kurang dan sebagainya. Ada juga yang mereka bahkan sampai mengupayakan, artinya sampai di rumahnya diundang pendeta, supaya apa? Supaya bisa merasakan itu, ibadah itu, ya. Ini yang saya mau katakan bahwa keadaan di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, ya, jangan gelisah, jangan takut, ya. Jangan sampai kita akhirnya jadi aneh-aneh menghadapi keadaan di akhir zaman ini, karena memang akan demikian. Ya, itu akan menuju kepada antikris itu sendiri. Tetapi itu masih jauh lah. Ya, jadi kalau kita dengar ini kan yang harus diluruskan begini nih Pak Gembala. Berpikirnya nih kan sekarang gara-gara inilah, gara-gara vaksin lah, apalah semua. Orang jadi nggak fokus lagi dengan tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya? Kalau engkau jadi suami yang benar. Kalau engkau jadi istri yang benar. Kalau engkau adalah orang tua yang benar gitu loh. Ya kan? Coba berapa banyak akhirnya karena ketidakbenaran itu akhirnya tidak fokus lagi mengurus keluarganya. Yang ada akhirnya tersesat. Dan itu memang maunya setan. Ya, kenapa ada di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua dikatakan anak-anak akan memberontak kepada orang tua. Karena perhatiannya udah nggak ada lagi loh. Sekarang bagaimana mau bicara perhatian secara online, bayangin. Ya, secara online itu belajar dari pagi sampai siang. Ya, kita aja kadang-kadang ikut Zoom minar aja ya, 2 jam.
itu udah udah hilang-hilang kita. Saya juga bilang istri saya juga begitu. Ikut seperti itu kadang-kadang kita aduh, ya kan begitu kan. Ini apa sih? Ngomong apa sih kalau ikut seminar seperti itu kan? Nah, itu aja udah kayaknya gimana. Nih saya cuma pikir gini, ini anak dari pagi sampai siang dia belajar di depan itu, lalu mulai orang tua yang tidak peduliin apa yang menjadi kebutuhannya. Kan itu yang sedang dibangun oleh sistem ini. Ya kan? Akhirnya apa? Yang penting dia udah belajar. Perasaan kita belajar, padahal belum tentu dia belajar. Gitu loh. Dia bisa setel di situ, dia bisa main lagi di handphone, dia ngobrol sama temennya. Saya maklumin, saya maklumin lah. Orang kita sendiri 2 jam aja suruh bengong dengerin guru aja, udah bisa stres, ya kan? Apalagi ini tanpa ada relasi, tanpa ada sosialisasi, atau tanpa ada komunikasi dengan teman-temannya. Nah itu dia, makanya kita maklum, ya, dengan keadaan kita sebagaimana yang dikondisikan, maka kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh kalah, ya. Itu sebabnya dalam kebersamaan ini bukan hanya sekedar sebuah pemuas apa yang menjadi keinginan hati kita datang dalam ibadah seperti onsite pada kesempatan ini, tapi biarlah ini menjadi sebuah tekad, ya, bagaimana saya harus memulai membangun dalam keluarga rumah tangga saya. Kalau keadaannya kita banyak waktu di rumah, ayo hadirkan Tuhan di rumah kita, ya. Jadi jangan cuma hanya sekedar di gereja ini, tetapi juga di rumah kita bangun yang namanya doa bersama, kita bangun yang namanya pujian bersama, kita bangun yang namanya komunikasi bersama, ya, karena inilah waktunya di mana Tuhan mencoba mengizinkan atau Tuhan izinkan hal ini untuk membuat setiap kita akhirnya tidak lagi melihat, ya, sebagaimana denominasi gereja yang ada, tetapi di sini kita bisa melihat keluarga-keluarga yang ada. Nah itu sebabnya bersyukurlah di gereja kita ini kalau setiap Bapak Ibu Saudara boleh ada bersama, tetapi bukan hanya sekedar sebagai pemuas, ya, untuk kerinduan hati kita supaya kita bisa ketemu satu dengan yang lain. Tetapi lebih daripada itu, biarlah dalam setiap persekutuan kita yang indah di tempat ini mendorong memotivasi kita untuk lebih baik lagi, untuk mencintai Tuhan, mencintai keluarga kita, mengasihi keluarga kita, sehingga di dalamnya pada masa kemudian ingatlah, kasihlah anak cucumu. Mereka tidak tahu kalau mereka tidak diajarkan dari teladan hidup kita. Makanya ketika kita mengajarkan hal yang baik dalam kesempatan sekarang, ketika mereka harus menghadapi sistem itu, mereka ingat akan siapa? Akan orang tuanya. Mereka ingat akan siapa? Akan kakek neneknya. Ya, sebagaimana Rasul Paulus berkata kepada Timotius, aku ingat iman daripada Louis nenekmu. Aku ingat apa yang menjadi iman daripada Eunike mamamu. Bayangkan, seorang Timotius yang memiliki papa orang Yunani, ya, di mana dia tidak mendapatkan itu dari papanya. Tetapi ini yang menjadi bagian dalam kehidupan daripada neneknya, omanya, dan mamanya yang mengajarkan tentang iman kekristenan, iman yang luar biasa. Dan Timotius sanggup menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Ini yang menjadi pesan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita bangun keluarga kita dengan sungguh-sungguh di dalam kesempatan waktu yang ada, ya. Jangan lagi menyimpan luka kecewa apapun kepada pasangan hidupmu. Jangan lagi engkau mengingat-ingat apa yang terjadi di masa lalu. Tetapi marilah kita mulai melihat ke depan. Di sana akan ada tantangan yang lebih berat. Tetapi waktu kita bersatu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, khususnya di dalam keluarga, suami yang mengasihi istri, istri yang mengasihi suami, orang tua yang mengasihi anak-anak, anak-anak yang mengasihi orang tua, maka hebatlah keluarga itu. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.